wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan saya Ella Erlina, mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 1 tahun 2021 LPTK Universitas Pendidikan Indonesia, Program Studi Akuntansi dan Keuangan. Hari ini saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran yang akan dilakukan secara daring di SMK Negeri 1 Malingping. Ini adalah kartu peserta ujian saya. Berikut video pembelajaran yang akan saya tampilkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah ya, sehat semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Untuk doa dipimpin oleh Aji ya, Aji. Iya, Bu. Baik, untuk mengawali pembelajaran hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk absensi, Ibu kirimkan di chat ya, chat Zoom Iya, yang Bu. ini. Iya, Bu. Baik, silakan absensinya diisi. Baru ada 3 orang ya. Oke, ada 6 orang sambil berjalan saja. Semangat ya. Iya, Bu. Iya, karena ini masih masa pandemi ya, sepertinya pembelajaran di tahun ajaran baru juga kita masih daring. Ibu harap kalian dapat mempertahankan semangat belajarnya ya, walaupun ini kondisinya daring. Ketika kita menghadapi apapun, termasuk pembelajaran yang sekarang ini, kalian harus fokus pada solusinya ya. Iya, Kalau Bu. pembelajaran daring ini kan pasti banyak kendalanya ya, terutama masalah jaringan internet gitu dan lain sebagainya. Ibu harap kalian fokus pada solusinya, bagaimana untuk mengatasinya, begitu. Baik anak-anak, ada yang ingat materi pembelajaran sebelumnya? Saya, Bu. Penilaian persediaan sistem periodik. Oke, Safi. Jadi pembelajaran sebelumnya kita belajar mengenai penilaian persediaan sistem periodik. Nah, di sistem periodik penilaian persediaannya itu menggunakan berapa metode? 4 ya. Yang 4, pertama, Bu. FIFO. average, dan Identifikasi khusus. Oke, pinter ya. Jadi ada 4. Pertama FIFO, LIFO, average, dan identifikasi khusus. Siap, Bu. Nah, untuk sekarang kita akan belajar masih materinya itu masih penilaian persediaan ya, namun menggunakan sistem yang kedua yaitu sistem perpetual. Manfaat dari materi ini diharapkan ketika kalian bekerja nanti atau misalkan mempunyai suatu usaha dapat melakukan perhitungan persediaan secara mandiri. Kemudian ketika kalian bekerja, kalian juga dapat menerapkan materi ini secara real ya, begitu. Nah, selain itu di penilaian persediaan dengan sistem perpetual ini, kalian akan belajar membuat kartu persediaan ya. Baik, Ibu izin share screen ya. Iya, Bu. Apa sudah tampil? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Materi kali ini yaitu penilaian persediaan sistem perpetual. Kompetensi dasar, aspek pengetahuannya yang 3.9 menerapkan metode persediaan FIFO, LIFO, average, dan identifikasi khusus. Untuk aspek keterampilannya, melakukan perhitungan persediaan FIFO, LIFO, average, dan identifikasi khusus. Kemudian, adapun tujuan pembelajaran dari materi ini adalah
Melalui pengamatan individu, peserta didik dapat menganalisis penerapan perhitungan nilai persediaan dalam sistem perpetual, serta menyusun kartu persediaan dengan menggunakan metode FIFO, LIPO, dan average, memakai konsep menghitung secara langsung dengan benar dan rapi. Untuk pembelajaran kali ini, Ibu menggunakan metode PBL atau Problem Based Learning. Jadi, nanti Ibu akan menyampaikan sebuah masalah. Masalah itu harus kalian analisis. Kemudian dilanjutkan dengan identifikasi yang akan kalian kerjakan melalui LKPD dengan bekerja secara berkelompok. Jadi nanti kita bagi kelompok, kemudian diskusi ya untuk menyelesaikan identifikasi masalah tersebut dan mempresentasikan hasilnya. Sudah paham ya? Sistematikanya sudah? Oke, good. Next ya. Di sini ada masalah. Silahkan kalian lakukan analisis dari masalah ini yang Ibu sajikan. Silahkan dibaca terlebih dahulu ya. Kalau sudah selesai, silahkan open mic-nya. Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Kita lanjutkan ke analisis masalah. Nah, setelah melakukan analisis masalah, permasalahan apa yang dapat disimpulkan kira-kira? Siapa yang mau menyampaikan hasil analisisnya? Saya, Bu. Oke, silahkan. Selfie ya? Iya, Bu. Ya. Karena pembelajaran daring berpengaruh pada tingkat penjualan laptop, maka perlu diperhatikan persediaan stok barang untuk dijual. Oke. Ada lagi? Aji, Bu. Haji, silahkan, Ji. Data mutasi persediaan toko suci.com tersebut tidak menggunakan sistem yang baik, Bu. Sehingga informasi stok persediaan tersebut tidak akurat. Oke. Ada lagi yang lain? Ini, Bu. Siapa? Andini. Oke, Andini. Persediaan yang tidak terkontrol dengan baik akan berpengaruh pada keuntungan dan kepuasan pelanggan, Bu. Oke. Ada lagi yang lain? Bu. Ya, silakan. Mungkin udah cukup, Bu. Oh, sudah cukup. Oke, terima kasih ya kepada yang sudah menyampaikan hasil analisis masalahnya. Selanjutnya, sebelum kita lanjutkan ke identifikasi masalah, kita akan masuk dulu ke materi ya. Jadi simaklah materi penilaian persediaan sistem perpetual berikut ini. Nah, sudah terlihat ya? Di sini ada apa? Ada karakteristik metode Karakteristik metode perpetual, Bu. perpetual ada dua ya. Yang pertama, biasanya diterapkan pada perusahaan yang memerlukan pencatatan atau laporan yang update dan cepat. Kemudian yang kedua, digunakan perusahaan yang menjual produk dengan harga yang relatif tinggi. Maksudnya apa ya relatif tinggi itu? Harganya naik, Bu. Harganya mahal, Bu. Mahal ya. Dan jumlah yang dijualnya sedikit, seperti motor, mobil, alat elektronik, ya dan lain-lain. Kalau motor, sama enggak dengan beras? Enggak, Bu. Motor belinya orang biasanya jarang ya. Beberapa tahun baru gitu beli. Kalau beras tiap hari kita harus beli ya. Karena itu kebutuhan pokok. Oke, next ya. Nah, metode perhitungan persediaan sistem perpetual ada berapa? Ada tiga. Ya. Tiga, Bu. Jadi kalau periodik ada 4, perpetual ada 3 ya.
Nah, yang pertama FIFO, LIFO, dan yang ketiga average. Oke, next kita masuk ke metode yang pertama. FIFO atau first in first out. Jadi, menurut metode FIFO, barang yang lebih dulu masuk, kita lihat ya, perhatikan di sini ada kotak merah, dianggap barang yang lebih dulu keluar. Jadi yang merah masuk pertama, dikeluarkan pertama juga. Ini namanya metode FIFO. Kemudian yang kedua, metode LIFO. Ya, LIFO ini barang yang terakhir masuk, kita lihat kotak yang warna toska ini dianggap barang yang pertama keluar. Jadi ini yang terakhir kita keluarkan, ya. Kemudian metode yang ketiga ada average atau rata-rata. Jadi pada metode ini transaksi pembelian harus dihitung harga beli rata-rata tiap satuannya. Sehingga harga barang dagang satuannya itu berubah-ubah tiap produk ya, begitu. Paham tidak sampai sini? Oke. Nah, ini adalah contoh dari kartu persediaan ya. Ada pembelian, penjualan, dan saldonya. Sebelum Ibu lanjutkan, Ibu mau mengetes kemampuan kalian dalam menganalisis metode yang tadi itu, yang 3. Jadi anggap saja ini adalah tempat penyimpanan barang ya. Kalau ini terlihat nggak? Oke, terlihat ya. Nah, ini anggap ini adalah tempat penyimpanan barang. Ada yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Baik, Ibu beli barang yang pertama, kemudian barang yang kedua, barang yang ketiga, dan barang yang keempat warna hijau, ini kita masukkan. Nah, kalau Ibu jual barang yang warna hijau, warna biru ya. Kalau Ibu jual barang yang warna biru, ini yang pertama masuk berarti Ibu pakai metode apa? FIFO. Iya, FIFO. Baik. Kalau Ibu jual barang yang terakhir masuk, yang keempat, berarti Ibu pakai metode apa? LIFO. Oke, kalau seperti ini, misalnya ini satu tempat, Ibu balikin ya. Satu tempat, kemudian Ibu beli barang pertama, barang kedua, ketiga, dan keempat. Nah, kemudian ini kan disatukan ya, jadi tidak, ya, jadi nggak ketahuan ya, mana yang pertama, kedua, ketiga gitu. Nah, kemudian Ibu jual, nih diambil 2 misalnya. Kalau enggak sama yang ini deh. Ibu ambil 2, Ibu jual. Nah, ini metode apa yang dipakai? Average, Bu. Rata. Baik, jadi kalian sudah paham konsepnya ya? Iya, Bu. Oke, good. Baik, nah di sini ada metode FIFO. Persediaan awal sejumlah 100 unit ya, di tanggal 1 ada 100 unit. Kita masukkan langsung ke kolom saldo ya, yang 100 ini. Bu, kenapa tidak ke pembelian? Karena ini adalah persediaan, jadi harus masuk ke saldo ya. Kemudian tanggal 4 ada pembelian 200 unit. Nah, kita masukkan ke kolom pembelian dikali dengan harganya. Ini hasil kali dari 200 dikali 1.100. Kemudian tanggal 5 ada penjualan 60 unit. Kita masukkan ke kolom penjualan 60. Ini disesuaikan ya, 60 unit harganya dengan yang ini. Jadi persediaan awal itu kan 1.000. Kalau FIFO itu kan yang pertama masuk, pertama dijual. Berarti persediaan awalnya dulu yang dijual ya. Jadi yang 100 ini kita kurangi 60. Harganya mengikuti ya. Nah, ini 60 dikali 1.000 jadi 60.000. Berarti yang 100 ini dikurangi 60 sisa 40 ya. 40, Bu. Ya, yang 200 kita turunkan karena masih utuh. Oke.
Kemudian tanggal 6 ada penjualan lagi. Tanggal 6 ada pembelian lagi 100 unit. Kita masukkan ke sini, harganya diikuti, dikalikan hasilnya 120.000. Nah, kalau ada pembelian berarti ini kita turunkan 40, 200-nya. Nah, yang 100 kita pisahkan lagi di sini ya. Jadi FIFO sama LIFO itu harus dipisah ya supaya ketahuan mana barang yang pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Kemudian tanggal 7 ini ada penjualan. Nah, Bu, ini kok 40 sama 20 sedangkan ini kan 60 unit. Kita lihat dulu. Ini stok yang pertama cuma ada 40. Nah, kalau kayak gini, stok pertamanya 40, kita jualnya 60, jangan bingung. 20 dari mana? Kita habiskan dulu yang 40 dijual di sini, yang 20-nya diambil dari stok yang kedua yang 200 ini. Makanya sisanya di sini ada 180 ya. Ini dari mana, Bu? 180 kok di sini? Yang 40 kan habis dijual. Nah, yang 200 diambil 20. Karena yang 40 habis dijual, berarti di sini cuma ada yang 200 dikurangi 20, 180 dan sisa yang 100. Kemudian, ini ada nilai persediaannya yang mana, Bu? Nilai persediaannya kita lihat di kolom saldo. Nah, nilai persediaannya itu 2 baris terakhir, berarti yang ini, karena persediaannya tinggal ada 2 barang lagi ya, 198.000 kita jumlahkan dengan 120.000. Nah, seperti ini. Hasilnya 318.000 rupiah. Nah, kemudian nilai HPP-nya. Di sini ada jumlah penjualan. Ya, jadi HPP itu kita ambil dari kolom penjualan. Kita lihat jumlahnya. Ada 60.000, 40.000, dan 22.000. Kita jumlahkan hasilnya 122.000 rupiah. Ya, oke. Jadi kalau nilai persediaan akhir diambil dari kolom apa? Saldo. Ya, kalau HPP dari kolom penjualan. Semangat ya, sayang ya. Oke, kita lanjutkan. Baik, metode yang kedua yaitu metode LIFO. Nah, ini soalnya Ibu ambil sama ya, biar kalian tidak pusing begitu. Jadi bedanya kalau di metode LIFO itu ada di bagian penjualannya ya. Dan susunan di kolom saldo. Kalau untuk saldo awal persediaan ini masih sama, kita masukkan ke sini. Tanggal 1. Tanggal 4 penjualan, ini ada 200 ya. Kita turunkan, jadi tanggal 1 dan 4 nih masih sama nih. Yang persediaan awalnya diturunkan, pembeliannya diturunkan yang kedua. Bedanya itu di penjualan. Kalau FIFO, penjualannya kita ambil dari persediaan awal dahulu. Tapi kalau LIFO, ya kita ambil dari barang yang kedua, berarti yang 200 ini. Nah, ini kan dijual 60. Berarti kita ambil dari 200. 200 dikurangi 60 berapa? 140. Ya, 140. Bu, ini kan 140. Kenapa posisinya ada di baris kedua, bukan di pertama? Kan ini masih utuh yang pertama ya, diturunkan saja. Jadi yang 200 dikurangi 60, 140 di sini. Nah, kemudian tanggal 6 ada penjualan lagi. Tanggal 6 ada pembelian lagi. Ini 100 unit kita masukkan ke sini. Ya, disesuaikan. Kemudian, nah, kita perhatikan. Ini turunkan 100, yang 140 diturunkan, yang 100 kita tambah di bawahnya. Jadi untuk memasukkan unit di kolom saldonya itu sama, jadi harus sistematis gitu. Cuma ketika terjadi penjualan seperti tanggal 7 Oktober ini, kalau FIFO itu diambilnya dari yang persediaan awal ya, yang 100. Kalau LIFO diambilnya dari yang terakhir, yang ini. Ya.
Jadi ini kita turunkan, 140 diturunkan, yang ini kita jual 60, sisanya 40. Ya, kita hitung ya nilai persediaan akhirnya di sini. Nah, ini ada 3 baris. Kita jumlahkan hasilnya Rp302.000. Kemudian yang nilai HPP-nya di kolom penjualan ini ada 2. Seperti ini, dijumlahkan jadi Rp138.000. Oke, next di metode yang ketiga, yaitu average. Nah, kalau average itu harus dirata-ratakan ya, kata Ibu. Oke. Nah, ini soalnya masih sama, ada 100 unit di kolom saldo. Kemudian tanggal 4 ada pembelian 200 unit. Nah, kita kali jumlahnya 220. Oke, Bu, ini kalau ini kok jadi, ini 1000, ini jadi 1066, sekian. Nah, ini bedanya, jadi harga rata-ratanya ini harus kita hitung. Cuma kalau unitnya ini tinggal dijumlah karena dia satu tempat gitu. Ya, bisa disatukan. Persediaan awal 100 unit, kemudian ada pembelian 200 unit. Ini unitnya di saldo tinggal dijumlah 100 tambah 200 jadi 300. 300 unit ya. Ini gimana Bu nyarinya yang 1,066,67 ini? Ibu tampilkan kalkulator ya. Ada kalkulator tidak di sini? Ada, Bu. Ada, Bu. Ya. Nah, kita cari ya nilai nilai 1066,67 ini. Caranya yaitu dengan menjumlahkan ini jumlah saldo yang 100 ditambah 100.000 ya. Ditambah 220.000. Bentar. 220.000. Nah, kita bagi dengan ini jumlah unitnya 300. Nah, kita lihat. Oke, 1066,67. Bu, ini kan panjang. Kenapa ini mah jadi pendek? Biasa kita ambil 2 angka di belakang koma. Ya, jadi dibulatkan. Jadi kalau ini lebih dari 5, kita bisa bulatkan jadi 7, diambil nih yang ketiga, gitu. Paham? Paham, Bu. Nah, untuk tanggal 5, di sini ada penjualan 60, kita tinggal kurangi unitnya 300 dikurangi 60 ya. Nah, ini harganya kita ambil dari sini, yang 1066,67 dikalikan hasilnya sekian. Ya, Rp64.000. Nah, sisanya 240.000, harganya masih sama. Jadi, kalau belum ada pembelian baru, harganya tetap seperti ini. Di sini berubah harganya karena ada pembelian baru sejumlah 100 unit. Ketika ada pembelian baru masuk, harganya harus dirata-ratakan lagi, ya. Seperti itu. Jadi, ini kan baru nih, 100 unit ditambah jadi 340. Nah, yang ini 256.000 ditambah dengan jumlah pembelian baru 120.000 ya. Kita bagi 340. Nah, kita lihat harganya 1.105,88 ya. Diambilnya 2 angka di belakang koma dari sini nih sampai sini. Ini dikalikan Rp376.000. Tanggal 7 ada penjualan 60 unit. Harganya 1.106. 1.106 ini dari mana, Bu? Kok ini 106? Ini tuh pembulatan dari ini harga yang 1.105 karena ini di belakang komanya ada angka 88, ini bisa dibulatkan jadi 1.106 ya, dikalikan hasilnya 66.353. Kemudian sisanya yang 340 dikurangi 60 berarti tinggal 280.000. Harganya masih sama, kita kalikan hasilnya ini. Nah,
Kalau di metode rata-rata bergerak, nilai HPP-nya dari mana? Sama, tetap ya, dari penjualan. Ini yang 2 kita jumlahkan. Kemudian persediaan akhirnya ini cuma ada satu sel yang ini. Rp309.647. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada Bu. Oke, Rizka, apa? Bu. Ya, Rizka, apa Kak? Jadi penilaian sistem perpetual ini menyediakan cara yang tepat untuk mengendalikan persediaan ya Bu. Baik, sebelum Ibu menjawab, Ibu lemparkan dulu ya pertanyaan Rizka ke kalian. Ada yang mau menjawab pertanyaan dari Rizka? Herma, Bu. Herma, gimana? Ya, karena pada sistem perpetual ini barang yang keluar sudah langsung ditetapkan juga harga pokok penjualnya atau HPP, maka tidak perlu melakukan stok opname atau pengecekan gudang. Baik, gitu ya. Rizky kenapa? Sakit ya? Ya Bu, agak nggak enak badan Bu. Oh, nggak enak badan. Tapi masih bisa ikut. Ya Bu. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi Herma sudah menjawab pertanyaan Rizka. Dalam sistem perpetual itu tadi Herma membahas stock opname ya? Iya, Bu. Ya. Dalam sistem perpetual, stock opname itu pilihan. Jadi artinya bisa dilakukan, bisa juga tidak gitu. Tergantung kondisinya seperti apa. Dalam perpetual, jika suatu perusahaan itu memiliki produk yang karakteristiknya memenuhi sistem perpetual, itu penggunaan sistem perpetual itu memang tepat begitu. Dan itu akan meminimalisir terjadinya ketidaksesuaian stok barang. Itu kecuali ada kesalahan pada pencatatan transaksinya. Nah, jika terjadi kesalahan tersebut, maka stok opname itu dapat jadi pilihan untuk dilakukan begitu. Rizka, suara Ibu terdengar? Oke. Baik, anak-anak paham ya sampai sini? Nah, jika terjadi kesalahan tersebut, maka stok opname itu dapat jadi pilihan untuk dilakukan. Begitu. Baik, anak-anak paham ya sampai sini? Ya, Bu. Semangat ya sayang. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada, Bu. Nggak ada. Baik, nah selanjutnya kita akan melakukan diskusi kelompok ya. Jadi dari masalah yang kalian analisis, kalian identifikasi masalah tersebut melalui LKPD ya. Ibu kirim dulu bahan ajar ya, itu sebagai referensi kalian. Itu hanya salah satu referensi kalian. Kalian boleh mencari sumber lain di internet. Gitu. Baik, Ibu kirim dulu bahan ajarnya di Classroom ya. Ya, Oke, Ibu kirimkan. Nah, sudah ada di Ibu. Oke, selanjutnya Ibu akan kirim LKPD-nya ya. Ini LKPD-nya Ibu kirim. Sudah ada belum di kalian? Kalau belum ada, di refresh atau di reload aja dulu. sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Nah, sekarang kita buat kelompok ya. Nanti kalian silakan masuk ke breakout room masing-masing. Lela sama Aji ya, co-hostnya ya. Silakan masuk ke breakout room masing-masing. Sudah muncul. Presentasinya. Aja kita. Oke, silakan dimulai diskusinya ya. Iya Bu. Ya, Bu. KPD-nya udah pada dibuka belum? Udah. Kita baca dulu ya. Oke. Ibu mau ke kelompok 2 dulu ya. Kita baca dulu ya. Ya. Bagaimana diskusinya? Ini kelompok 2 ya. Ya, Bu. Yang metode people, kita jualnya yang mana dulu? Menurut aku tanggal 4 itu kita
ambil yang 5 unit. Ambil yang 5 unit dulu deh. Iya benar, itu kan Dari persediaan pertama masuk ya. Bentar. Menurut aku tanggal 4 itu kita ambil yang 5 unit dulu deh. Yang dari persediaan awal itu. Iya benar itu. Ya, soalnya pertama kali masuk kan. Benar. Berarti kita yang metode LIPO, kita ambil yang tanggal 4 dari 10 unit dulu ya. Ya, ya kalau average kita rata-rata dulu kan. Benar. Untuk soal nomor 2, kita lihat persediaan akhir dari masing-masing metode ya. Mari kita kerjakan guys. Oke. Betul, kalau yang average baru deh kita bagi dulu kayak gini. Jumlah saldo ditambah jumlah persediaan masuk atau unit yang dibagi unit yang tersedia. Iya kan Lipo dari yang terakhir masuk. Betul, kalau yang average baru deh kita bagi dulu kayak gini. Jumlah saldo ditambah jumlah persediaan masuk atau unit yang dibagi unit yang tersedia. Safira. Udah selesai belum? Udah Bu. Udah selesai, silahkan flip breakout room-nya ya. Udah Bu. Baik anak-anak, diskusinya sudah selesai semua ya. Silahkan siapa yang mau presentasi duluan dari kelompok mana? Kelompok 2 dulu Bu. Kelompok 2, oke, siap. Izin share screen-nya Bu. Oke. Teman-teman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Persediaan barang, nama barang HP 14 IC, satuan unit, metode FIFO. Pada tanggal 1 Januari, persediaan masuk 10 unit, harga 3.090.000, jumlah 30.900.000, saldonya 5 unit, harga 2.890.000, jumlah 4.450.000. HPP-nya 39.170.000, nilai persediaan akhirnya 38.180.000. Oke. HPP-nya 39.170.000, persediaan akhirnya 30.780.000. Pada metode average, HPP-nya 39.329 rupiah, pada persediaan akhirnya 38.046.666. Dua, hasil penilaian dengan metode FIFO, LIFO, dan average, nilai persediaan akhir yang paling besar adalah 38.180.000 dengan menggunakan metode FIFO. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil jawaban dari kelompok kami. Satu, persediaan barang, nama barang HP 14 IC, satuan unit dalam metode FIFO. Ya, semangat. Jaringannya, Bu. Ya, jaringan. Ayo diulang, Neng Mela. Ayo, bismillah ya. Satu, persediaan barang, nama barang HP 14 IC, satuan unit dalam metode FIFO. HPP yaitu Rp39.170.000, dan nilai akhir yaitu sebesar Rp38.180.000. Dan dalam metode LIFO, jumlah HPP yaitu Rp39.170.000, dan jumlah akhir yaitu Rp37.780.000. Dan pada metode average, harga HPP yaitu Rp39.303.329, dan jumlah penilaian akhir yaitu Rp38.046.666. Yang nomor 2, dari hasil penilaian dari metode FIFO, LIFO, dan average,
maka nilai persediaan akhir yang paling besar yaitu sebesar Rp38.180.000 menggunakan metode FIFO. Mungkin hanya itu pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Tadi kita menyimak presentasi dari masing-masing kelompok. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Nggak ada, Bu. Oke, tidak ada. Baik. Nah, sekarang silahkan kalian menanggapi presentasi dari kelompok masing-masing ya. Aji, Iya, Bu. ya, jangan nunduk gitu dong. Nggak kelihatan cakepnya. Saya dari kelompok 2, Bu. Ya, dari Menurut kami, presentasi kelompok 1 dari hasil analisis masalah yang Ibu sajikan jawabannya sudah besar semua, Bu, sama dengan hasil LKPD kami. Oke, selanjutnya dari kelompok 1, Herma, Bu. ya Herma. Rahman. Dari hasil presentasi yang kami simak berdasarkan analisis masalah kelompok 7 sama tepat. Ibu lihat dari hasil presentasinya tadi, kalian sudah bisa membuat ya kartu persediaan dengan 3 metode, kemudian tadi diketahui nilai persediaan paling besar itu di metode FIFO. Nah, cuma tadi itu di metode FIFO kayaknya di tanggal 15, Ibu harus tinjau ulang deh. Nanti dikirim ya LKPD-nya gitu. Untuk menguji pengetahuan kalian, kita akan lakukan tes online melalui Quizizz. Linknya Ibu kirimkan di sini ya, di chat. Sudah ada belum? Sudah, Bu. Baik, ini sudah ada ya semuanya. Kita mulai Quizizz-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Ibu start. Selamat ya buat 3 besar. Nggak dapet. Iya, nggak dapet, nggak apa-apa Ji, jangan menyerah ya, masih ada hari esok, gitu, semangat. Alhamdulillah ya, kita sudah sampai selesai evaluasi. Baik, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Baik, saya akan menyimpulkan. Ya, Mel. Penilaian persediaan sistem perpetual dilakukan setiap kali terjadinya transaksi pembelian dan penjualan atau mutasi barang, sehingga jumlah persediaan barang dapat diketahui secara update. Baik, siapa lagi yang mau menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, Penilaian persediaan sistem perpetual menggunakan 3 metode yaitu FIFO, LIFO, dan average. oke. Ada lagi? Siti, Bu. Oke, Siti sok. Dari hasil pengamatan dan kasus toko Sucikom yang kami kerjakan melalui LKPD, metode yang menghasilkan nilai persediaan paling besar yaitu FIFO. Baik, ada lagi yang mau menyimpulkan? Cukup, Bu. Cukup ya. Alhamdulillah, terima kasih atas kesimpulannya. Tadi sudah cukup bagus ya ketiga-tiganya. Dari tujuan pembelajaran hari ini, Ibu lihat kalian sudah dapat mencapai tujuan pembelajaran. Kalian dapat menganalisis ya metode yang digunakan, kemudian membuat kartu persediaan ya dari 3 metode tersebut, dan dengan menghitung secara langsung ya, secara mandiri. Baik anak-anak, alhamdulillah ya, kita akhiri sampai di sini. Ini link Google Drive-nya, nanti LKPD hasil diskusi kalian silahkan dikirim melalui link Google Drive yang Ibu kirim di Classroom. Di pembelajaran selanjutnya, kita masuk ke materi dan KD yang baru ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan Aji dipimpin kembali. Alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai. Mari kita tutup dengan baca doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lihat, Bu. Ya. Izin lift.